Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Putri Solistiani dari kelas manajemen F dengan NPM 434334022257. Di sini saya akan memaparkan video tentang akad tabaru. Video ini dibuat untuk memenuhi absensi saya dengan mata kuliah Perbankan Syariah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Retno Resawati SEMM yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Langsung saja kita bahas tentang materinya. Akad tabaru adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang didasarkan pada prinsip non-komersial atau sosial. Tujuannya untuk membantu memberikan manfaat atau kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Tujuan utamanya adalah niat ikhlas untuk saling membantu dan menolong mencari keridhaan Allah. Akad tabaru dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Akad-akad muamalah maliyah dibagi dua menjadi tijari, yaitu yang berarti komersil, dan tabaru tolong-menolong. Akad tijari dibagi lagi, yang pertama ada bai, jual beli, yang kedua syirkah, bagi hasil, yang ketiga ijarah sewa, dan yang terakhir jualah imbalan. Selanjutnya ada akad qard. Dalam bank syariah adalah akad pinjaman di mana bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah dengan syarat nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan. Akad ini biasanya digunakan untuk membantu kebutuhan mendesak atau pembiayaan tertentu dengan prinsip syariah. Berikut adalah landasan dari Al-Quran untuk akad qard, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, dan yang kedua Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan landasan dari hadis riwayat Muslim, lalu hadis riwayat Ibnu Majah, dan yang ketiga ada hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis selanjutnya ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lalu ada hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadis riwayat Muslim, dan ada yang terakhir yaitu hadis Al-Bukhari. Contoh kasus dari akad qard, yang pertama satu pinjaman dana darurat seperti nasabah yang membutuhkan dana mendesak untuk kebutuhan pengobatan atau biaya pendidikan. Lalu bank yang memberi pinjaman tanpa bunga kepada nasabah dan hanya mengembalikan jumlah pokok. Lalu yang kedua pengelolaan tabungan haji, ketika saldo tabungan nasabah belum mencukupi untuk mendaftar haji, bank memberikan pinjaman melalui akad qard yang melengkapi kekurangannya. Lalu ada modal usaha mikro seperti bank syariah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha mikro untuk membantu pengembangan usahanya. Yang keempat, fasilitas pembiayaan untuk mahasiswa seperti bank memberikan pinjaman biaya pendidikan untuk membayar kuliah. Lalu ada fasilitas gadai syariah yaitu rohan, yaitu akad qard digunakan dalam layanan gadai syariah di mana nasabah menerima dana pinjaman untuk menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Ciri utamanya yaitu tanpa bunga, biaya administrasinya cepat, lalu berdasarkan kepercayaan akad ini biasanya diberikan untuk kebutuhan sosial atau mendesak saja. Akad qard menunjukkan komitmen bank syariah untuk membantu nasabah tanpa riba dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada kafalah, salah satu bentuk akad kafalah dalam hukum Islam yang mengacu pada jaminan atau penjamin. Dalam kafalah, pihak penjamin yaitu kafil menjaminkan pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin, yaitu artinya makful anhu, kepada pihak yang berhak, makful lahu. Akad ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada pihak-pihak yang terkaitnya. Landasan hukumnya di Al-Quran dalam Quran Surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Lalu ada as-sunnah dari Abu Humamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Dari Abu Dawud At-Tirmizi. Selanjutnya ada jenis-jenis kafalah. Yang pertama kafalah bi al-nafs.
Kafalah terkait dengan kehadiran fisik seorang yang dijamin. Contohnya seseorang menjadi penjamin kehadiran terdakwa dalam persidangan pengadilan. Yang kedua, kafalah bi al-mal. Kafalah yang berkaitan dengan jaminan pembayaran hutang atau kewajiban finansial. Contohnya seorang penjamin memastikan utang pihak tertentu akan dilunasi jika pihak tersebut gagal membayar. Yang ketiga ada kafalah bi al-taslim. Kafalah terkait dengan penyerahan barang atau objek tertentu. Contohnya penjamin memastikan barang yang dijanjikan akan diserahkan kepada penerima pada waktu yang disepakati. Yang keempat ada kafalah bi al-dain. Jaminan terhadap pelunasan utang di mana pihak kafil bertanggung jawab jika dijamin tidak mampu membayar hutangnya. Contohnya seorang menjaminkan pembayaran pinjaman oleh orang lain kepada kredibilitor. Pembebasan dari akad kafalah. Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum. Lalu apabila penjamin telah menyerahkan pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam akad sebelum waktu yang telah ditentukan. Apabila penjamin meninggal dunia, lalu selanjutnya apabila peminjam membebaskannya. Selanjutnya ada akad wakalah atau wikalah yang berarti at-tahfiz, penyerahan, pendelegasian, atau pemberi mandat. Sedangkan secara etimologi, wakalah adalah akad pemberian kuasa mewakil kepada penerima kuasa wakil untuk melaksanakan suatu tugas tuwakil atas nama pemberi kuasa. Landasan hukumnya ada di Al-Quran Surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi salah satu landasan syariah diperbolehkannya al-wakalah mengenai kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam saat ia berkata kepada raja, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi dan berpengalaman." Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Mu'aminah binti Al-Haris dari Imam Malik nomor 678 Kitab Al-Muwatab bab haji. Ada rukun-rukun wakalah. Yang pertama wakil, yaitu wakil itu penerima kuasa, dan yang kedua muwakil, pihak yang minta diwakilkan, dan yang keempat objek akad berupa barang atau jasa. Yang keempat ijab kabul atau serah terima. Ketentuan wakalah. Yang pertama pemilik sah yang bertindak terhadap suatu yang diwakilkan. Yang kedua pihak penerima kuasa atau wakil harus cakap hukum. Yang ketiga wakil dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang keempat objek yang dikuasakan atau diwakilkan atau ditaukil diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili. Yang selanjutnya ada ijab kabul. Berakhirnya akad wakalah. Yang pertama salah satu pelaku meninggal dunia atau hilang akal, karena jika ini terjadi salah satu syariat wakalah tidak terpenuhi. Pekerjaan yang diwakilkannya sudah selesai atau pemutus oleh yang diwakilkan. Wakil mengundurkan diri, lalu selanjutnya orang yang mewakili sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Selanjutnya ada akad wadiah, pengertiannya melibatkan pihak lain dalam memelihara harta atau aset tertentu dengan cara tertentu, titipan. Dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa dan Al-Baqarah ayat 283. Hadisnya status wadiah amanah dapat dibebankan ganti rugi dahem jika 1. Tidak dipelihara sebagaimana semestinya. Yang kedua, objek dititipkan kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, objek dimanfaatkan oleh keduanya. Yang ketiga, pihak kedua mengingkari wadiah. Yang keempat, pihak kedua mencampurkan objek titipan dengan barang miliknya dan sulit dipisahkan. Yang kelima, pihak kedua melanggar syariat yang ditentukan.
Satu, objek wadiah dibawa pergi atau hilang di tangan pihak kedua. Di perbankan syariah, aplikasi wadiah yad ad-damah kurang tepat secara substansi adalah akad qard. Akad wadiah dalam bank syariah adalah perjanjian di mana nasabah menitipkan uang atau barang berharga kepada bank untuk disimpan dengan aman. Bank bertindak sebagai penerima atau titipan wadiah dan memiliki kewajiban menjaga titipan tersebut sesuai syariah. Wadiah yad amanah titipan murni dan wadiah yad amanah titipan dengan izin pemanfaat. Berikut contoh kasusnya. Yang pertama, rekening tabungan syariah wadiah yad amanah. Kasus nasabah ingin menyimpan uang di bank syariah untuk keperluan sehari-hari tanpa mengharapkan bagi hasil. Akad wadiah, nasabah menitipkan uang ke bank. Bank diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif sesuai syariah dengan syarat uang dapat diambil kapan saja oleh nasabah. Prosesnya, nasabah membuka rekening tabungan dengan wadiah. Bank dapat menjaga keamanan dana dan sebagai bentuk apresiasinya dapat memberikan bonus atau hibah secara sukarela tanpa perjanjian awal. Yang kedua, ada rekening giro syariah wadiah yad damah. Kasusnya, sebuah perusahaan ingin menyimpan dana operasional di rekening yang fleksibel untuk kebutuhan transaksi. Akad wadiahnya, perusahaan menitipkan uang ke bank tersebut dengan akad wadiah yad amanah. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut namun diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang dititipkan jika diminta kapan saja. 4. Simpanan dana haji. Kasusnya, nasabah ingin menyimpan uang untuk pendaftaran haji dengan skema titipan. Akad wadiahnya, nasabah menitipkan uangnya kepada bank dengan akad wadiah. Bank wajib menjaga dana tersebut sampai jumlahnya mencukupi untuk pendaftaran haji. Prosesnya, nasabah menyetorkan dana secara berkala. Bank tidak menjanjikan bonus atau bagi hasil, tetapi dapat memberikan hibah secara sukarela. Yang kelima, penyimpanan dana kelebihan uang tunai. Kasusnya, sebuah koperasi atau lembaga memiliki kelebihan dana operasional sementara dan jika ingin menitipkan uang tersebut ke bank, akad wadiahnya dana dititipkan di bank dekat akad wadiah yad amanah. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan produktif yang sesuai bank syariah. Prosesnya, koperasi membuka rekening atau menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu. Dana dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan koperasi. Selanjutnya, perbedaan kunci akad wadiah adalah 1. Wadiah yad amanah, bank hanya sebagai penjaga, tidak boleh menggunakan titipan. Contohnya ya safe deposit box. Yang kedua, wadiah yad amanah, bank diperbolehkan memanfaatkan titipan tetapi wajib mengembalikannya sesuai nominal titipan. Contohnya tabungan giro syariah. Dalam kedua akad, bank tidak menjanjikan keuntungan kepada nasabah, tetapi jika ingin memberikan secara hibah itu boleh sebagai apresiasi atas kepercayaan nasabah. Yang terakhir pembahasan kita adalah rahan, yaitu menjadikan barang yang mempunyai harta sebagai jaminan hutang. Sebagai penerima dapat mengambil kembali hutangnya semua atau sebagian. Dalam perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan aksesor. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah yang bersifat jasa atau konsumtif. Selanjutnya, bank tidak dapat meminta biaya kecuali pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan tersebut. Ada contoh kasus untuk akad rahan atau gadai syariah. Yang pertama, gadai emas untuk modal usaha, yang dimana pegadai menggadaikan emas untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. Lalu yang kedua, ada gadai kendaraan untuk biaya pendidikan. Nasabah menyerahkan BPKB-nya kendaraan sebagai jaminan pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, ada pembiayaan kebutuhan mendesak. Nasabah menggadaikan perhiasan atau barang berharga untuk kebutuhan darurat seperti pengobatan.
Yang keempat, ada gadai sertifikat tanah untuk pengembangan usaha. Petani menyerahkan sertifikat tanah untuk mendapatkan modal usaha. Yang kelima, gadai barang elektronik untuk kebutuhan konsumtif. Nasabah menggadaikan barang elektronik untuk mendapatkan dana renovasi rumah. Ciri utamanya, barang jaminan tetap menjadi milik nasabah dan dapat pemeliharaan sesuai dengan syariat Islam. Sekian pemaparan materi akad tabaru dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.